Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas materi yang cukup banyak keluar di TIU, yaitu logika posisi. Jadi bagaimanakah soalnya dan cara mengerjakannya? Yuk kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, berikut soal yang pertama, yaitu seorang calon presiden merencanakan suatu kunjungan 6 kota berikut, J, K, L, M, N, dan O, satu kali selama masa kampanye. Tim kampanye merencanakan jadwal perjalanan untuk capresnya sebagai berikut. Yang pertama, capres dapat mengunjungi M hanya jika ia telah mengunjungi L dan N. Terus, capres tidak dapat mengunjungi N sebelum mengunjungi J. Terus, kata kedua yang dikunjungi capres adalah K. Mana dari urutan berikut yang dapat dikunjungi oleh capres berikut? Nah, tipsnya yang pertama itu kalian untuk satu kalimat langsung ditulis. Jadi, biar tidak hilang lagi. Maksudnya hilang itu tidak lupa gitu ya. Jadi yang ditulis itu poin-poin intinya saja, yaitu yang persyaratan 3-nya. Oke. Jadi yang pertama itu capres mengunjungi M jika telah mengunjungi L dan N. Jadi M itu kan ada 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, M itu setelah L dan M. Jadi LN dulu baru M. Nah, N itu setelahnya J. Jadi N itu setelahnya J. Jadi J dulu baru N. Gitu ya untuk poin keduanya. Nah, kota kedua yang dikunjungi adalah K. Nah, K di posisi kedua. Nah, di pilihan yang tidak K di posisi kedua cuma yang J, yang B. Berarti B bukan ya? Oke. Nah, setelah itu kita ke poin yang pertama. Capres mengunjungi M jika setelah mengunjungi L dan N. Jadi kemungkinannya M itu bisa di posisi keempat minimal. Gitu ya. Nah, tapi di sini di poin ketiga, di poin kedua, capres tidak dapat mengunjungi N jika belum mengunjungi J. Jadi J bisa diletakkan di paling depan. Jadi J dulu, gini, lalu L, N, baru M, terus O yang paling belakang. Itu kemungkinan yang pertama. Atau dibalik, OM boleh, karena O tidak ada persyaratannya sama sekali. Jadi yang O ini bisa di posisi kelima. Jadi O lalu M boleh. LN itu juga tidak ada ketentuannya, berarti boleh dibolak-balik. Jadi boleh N dulu baru L, boleh L dulu baru N. Oke. Ini kemungkinan yang pertama dan kedua. Lalu kemungkinan yang keduanya adalah L ini, lalu K-nya tetap di tengah, O-nya boleh di depan di nomor 3. Nah, lalu karena J kan lebih dulu daripada N, berarti ini J harusnya, lalu N, terus M. Ini untuk yang keduanya. Yang ini nggak boleh dibalik. J, N, M itu tidak boleh dibalik karena J itu harus lebih dulu daripada N. Ya. Itu ya. Nah, dari pilihannya itu, jadi yang C itu nggak mungkin. Kenapa? Karena M itu lebih dulu daripada N dan M, bukan. Yang D itu J-nya itu paling terakhir, padahal di ketentuan yang kedua J-nya itu harus lebih dulu daripada N, berarti D bukan. Lalu yang E
E itu dia bilangnya M itu lebih dulu daripada N. Padahal M itu hanya bisa dikunjungi jika setelah mengunjungi L dan N. Berarti E juga bukan. Berarti pilih jawabannya yang A. A itu yang mana? J, K, N, L, O, M. Berarti kita pilih yang kedua. Seperti itu ya cara mengerjakannya ya. Semoga bisa dipahami. Kalau logika posisi ini soalnya panjang-panjang ya. Jadi harus sabar-sabar. Oke, soal yang kedua. Sari, Rizky, dan Mariani berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli jaket dengan warna yang sudah ditentukan, yaitu hitam. Jadi hitam, coklat, hijau, dan merah. Jadi hijau tak tulis hijau ya. Jadi Sari tidak membeli warna hitam. Jadi Sari itu tidak boleh warna hitam. Lalu jika ada yang membeli coklat, berarti tidak ada yang membeli hijau. Nah, berarti nanti jika ada yang membeli hijau, itu artinya tidak ada yang membeli coklat. Jadi coklat dan hijau itu saling bermusuhan ya. Lalu yang poin ketiga, jika Rizky membeli warna merah, maka Mariani membeli warna hijau. Jika Rizky warna merah, maka Rizky merah, maka Mariani itu pakai hijau. Nah, di poin ketiga ini tidak berarti jika Mariani membeli hijau, maka Rizky membeli jaket warna merah. Tidak boleh seperti itu karena P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P ya. Jadi poin ketiga itu hanya berlaku jika Rizky-nya yang membeli warna merah, maka Marninya harus membeli warna hijau. Tapi kalau Warninya membeli warna hijau, itu tidak ada urgen, tidak ada keharusan Rizky itu pakai warna merah gitu ya. Jadi kalau Mariani hijau, Rizky belum tentu merah. Tapi kalau Rizky beli merah, Mariani harus beli hijau. Seperti itu ya. Oke. Pada pernyataan tersebut, jika Sari membeli jaket warna hijau dan Rizky membeli warna hitam, ya. Jadi karena dia ada 3 nih, Sari, Rizky, dan Mariani, itu ya. Nah, setelah itu ini keterangannya, Sari membeli hijau, Rizky membeli hitam. Nah, maka Mariani itu belinya apa? Gitu ya. Nah, dari pernyataan 1, jika Sari tidak membeli warna hitam, benar karena Sari membelinya warna hijau. Jika ada yang membeli coklat, maka tidak ada yang membeli hijau. Jadi, karena tadi hijau dan coklat itu saling bermusuhan, maka Mariani itu harus membeli warna merah. Seperti itu ya. Gak apa-apa Mariani itu belinya warna merah, karena tidak ada ketentuan sama sekali. Yang ada ketentuan kalau yang ada beli warna hijau, maka tidak ada coklat, karena coklat dan hijau itu saling bermusuhan. Jadi keterangannya yang betul adalah Sari dan Mariani sama-sama membeli warna merah. Salah, Rizky dan Mariani membeli warna merah. Padahal di sini kan Rizky warnanya hitam, ya. A salah, bukan? Lalu B, Mariani bisa membeli jaket warna hitam atau merah. Nah, ini masih mungkin. Jadi Mariani boleh beli warna merah, boleh beli warna hitam. Berarti yang B masih mungkin. Lalu yang C, hanya Rizky yang bisa membeli warna hitam. Belum tentu, karena Mariani boleh hitam, ya kan? Terus yang D, Sari juga bisa membeli warna coklat. Tidak boleh, karena hijau dan coklat itu saling bermusuhan. Sari dan Mariani itu membeli warna hijau. Itu juga mungkin, karena pilihannya Mariani itu merah, hitam, dan hijau. Jadi pilihannya Mariani itu ada 3. Jadi yang mungkin yang B sama E.
Nah, dari B sama E, itu yang paling benar yang E. Kenapa? Karena kalau yang B, itu dia masih kurang satu warna, yaitu hijau. Padahal Mariani boleh membeli warna hijau, gitu ya. Karena tidak ada ketentuan sama sekali di atas bahwa Mariani tidak boleh membeli warna merah, hitam, atau hijau. Yang ada keterangan bahwa hijau itu tidak boleh bersama coklat. Oke, dari jawabannya yang E. Paham ya? Yang nomor berikut, nomor 3. Di sebuah kampus ada 5 mahasiswa, yaitu Gufron, Amar, Adit, Rianto, Tendi. Mereka melakukan jogging bersama dengan kesepakatan sebagai berikut. Jadi ada 5, itu Gufron, lalu Amar, saya tulis AM, Adit, Ade, lalu Rianto, dan Tendi. Itu ya. Tendi itu akan jogging apabila Adit tidak jogging. Jadi Tendi dan Adit ini bermusuhan ya. Jadi Tendi jogging maka Adit tidak jogging. Tuh. Lalu Rianto akan jogging apabila Gufron tidak jogging. Jadi Rianto dan Gufron juga bermusuhan. Nah, setelah itu Adit akan jogging hanya apabila Rian tidak jogging. Nah, Adit itu akan jogging. Nah, ternyata Adit sama Rian itu juga bermusuhan. Nah, yang terakhir, Gufron akan selalu jogging. Nah, Gufron ini jogging terus, nggak peduli itu yang lainnya. Nah, siapa yang pasti jogging suatu hari jika kampus hanya Siapa yang pasti jogging suatu hari jika di kampus hanya ada Gufron, Amar, dan Adit? Nah, yang ada kan Gufron, Amar, dan Adit. Nah, yang pasti jogging itu kan Gufron. Gufron kan selalu jogging. Berarti Gufron dulu. Nah, lalu siapa lagi? Kalau Gufron jogging, kan Rian itu tidak jogging, ya kan? Dari pernyataan kedua, Rian jogging itu kalau Gufron nggak jogging. Jadi Rian tuh nggak pernah jogging. Kenapa? Gufron tuh selalu jogging soalnya. Ya, orangnya males Rian ini. Lalu Adit akan jogging jika Rian tidak jogging. Nah, karena Rian tidak jogging, maka Adit jogging. Nah, yang terakhir Amar. Amar itu kan tidak ada ketentuan sama sekali. Dia enjoy aja, slow waltz aja. Jadi Amar itu dimungkinkan jogging juga. Berarti yang jogging kalau ada hanya 3 orang itu berarti semuanya akan jogging. Gitu ya. Paham ya? Oke. Jadi orang harus slow waltz. Oke, ini kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 bilangnya seperti ini. Pada suatu acara open house, seorang pengusaha menyediakan 6 menu spesial, yaitu P, Q, R, S, dan U. Jadi P, Q, R, S, T, dan U. Oke. Untuk menyambut rekan bisnisnya. Dengan syarat, dengan aturan sebagai berikut. Q itu tidak boleh disajikan bersama menu S. Jadi Q dan S itu nggak cocok. Lalu T disajikan jika dan hanya jika menu U disajikan. Nah, ini T dan U ini sahabat kental, sehidup semati. Kalau U nggak ada maka T nggak ada, itu ya. Tapi belum tentu kalau T nggak ada, U-nya nggak ada, itu nggak boleh gitu ya. Karena yang ada syaratnya hanya T saja, U tidak ada kaitannya, gitu ya. Yang nomor 3, Q hanya boleh disajikan bersama R. Jadi Q itu hanya dengan R. Nah, ini kalau ini sehidup semati ini. Lalu yang nomor 4, menu P boleh disajikan bersama T. Makna boleh, nah ini garis bawahi kata-kata boleh.
Boleh itu bukan keharusan. Jadi kalau menu T nggak ada, P itu boleh ada. Jadi T itu nggak berpengaruh sama sekali. Jadi kalau menu P ada, itu boleh ada T. Jadi P itu boleh ada T, gitu ya. Oke, pernyataannya, jika menu U siap disajikan, maka, nah, dari keterangan di atas 1, 2, 3, 4, kalau U disajikan, maka T itu harus disajikan, ya kan? Dari nomor 2, T disajikan jika menu U disajikan. Nah, kalau menu U disajikan, maka T itu harus disajikan. Jadi kemungkinannya yang C. Oke, kita lihat yang A. P siap disajikan. P itu tidak ada hubungannya sama U, karena dia kata-katanya boleh. Jadi U itu yang bersub itu hanya dengan T, ya. Kalau U disajikan, maka T itu harus disajikan. S pasti tidak disajikan, belum tentu, tidak ada hubungannya S sama itu. Hanya R yang boleh disajikan. R itu harusnya sama Q, bukan sama U, ya. Jadi A bukan, B bukan, C juga bukan. Lalu E, menu T pasti tidak disajikan, belum tentu, bukan pasti, tapi boleh. Kalau menu T boleh disajikan, nah itu mungkin. Tapi kata-katanya ini pasti tidak disajikan, nggak boleh. Yang betul berarti yang C, karena C itu berhubungan langsung dengan U di poin kedua tadi. Oke, paham ya? Oke, kita ke soal terakhir. Soalnya panjang, jawabannya juga panjang. Soalnya bilang seperti ini. Pada suatu hari, 8 siswa akan diberi soal ujian secara dadakan, dan tempat duduk mereka diurutkan dari depan ke belakang, dengan paling depan soal nomor terkecil. Jadi urut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum ujian diadakan, setiap siswa harus untuk memilih satu soal, dan hasilnya adalah Beno, Cantika, Fanny, Demian terambil soal prima. Jadi Beno, Cantika, Fanny, sama Demian itu soal prima. Soal prima itu berapa? Berarti 2, 3, 5, dan 7. 1 nggak masuk loh ya. Ingat, bilangan prima 1 itu bukan bilangan prima. Oke? Yang kedua, Ana, Beno, Gia, dan Fahari terambil soal genap. Nah, Ana, Beno, Gia, dan Havandri itu soal genap. Genap itu berapa berarti? 2, 4, 6, dan 8. Elan duduk paling depan. Jadi ini Elan. Elan pasti nomor 1. Dan Gia itu pasti nomor 8. Gitu ya. Nah, dari poin 1 dan 2 yang ini, 1 dan 2 ini, diketahui bahwa Beno itu pasti ambil 2, karena Beno genap dan Beno bilangan prima. Genap yang prima itu hanya 2, berarti ini Beno. Itu ya. Nah, keterangannya, jika Ana terambil nomor 6, Ana nomor 6, jadi ini Ana. Lalu, kemungkinan urutan tempat duduk dari depan ke belakang saat ujian adalah Elan Beno. Jadi yang ada Elan Benonya benar, yang tidak ada Elan Benonya salah. Berarti A bukan, B bukan. Elan Beno. Lalu Cantika, Beno kan sudah kita coret Beno ya. Oke, Ana juga sudah. Nah, tinggal di Gia juga sudah, Gia 8. Jadi 2 dan 8 sudah nggak ada. 6 juga sudah nggak ada. Berarti Havandri itu ada di urutan ke-4. Ini Havandri. Ya, 4 juga sudah nggak ada. Ini nggak ada. Nah, sekarang tinggal Cantika, Fadli, dan Demian. Jadi yang
Havandri di urutan keempat, itu kalau nggak C ya D, yang E bukan kan? Nah, Ana itu ada di urutan ke-6, sedangkan di E itu dia ada di urutan ke-4, berarti bukan, berarti jawabannya yang C. Gitu ya cara menjawabnya. Mudah kan? Oke, itu tadi soal terakhir. Cukup sekian pembahasan logika posisi kali ini, yang mudah dulu ya. Kalau nanti ada soal yang susah, kita ke video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.